Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam potong. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Sekalipun Tuhan kami di dalam duka cita, karena orang tua yang kami kasihi, almarhum Bapak Barita Sirait, Tuhan telah memanggil almarhum dari tengah-tengah kami semua, khususnya dari tengah-tengah keluarga. Tentunya ya Tuhan, pada saat ini kami keluarga besar Gereja Kristen Oikumene GKI Oklender turut berduka cita atas kepergian almarhum. Tetapi kami sebagai orang yang percaya, sekalipun almarhum yang Tuhan panggil dari tengah-tengah kami percaya almarhum telah berada di sisi-Mu ya Tuhan. Semua kami, manusia yang Tuhan ciptakan, pasti akan kembali kepada Bapa di surga. Untuk itulah ya Tuhan, pada siang hari ini, kami Gereja Kristen Oikumene GKI Oklender akan melaksanakan ibadah pelepasan jenazah. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan memberikan kepada kami semua yang hadir kesehatan, dan khususnya kepada keluarga besar. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di dalam prosesi pemakaman yang sebentar lagi juga kami mengantar, yaitu almarhum ke istirahatnya yang terakhir. Kami percaya Tuhan memberikan cuaca yang baik, memberikan segala sesuatu kepada kami yang kami butuhkan, sehingga pada saat ini, yaitu di dalam acara ini, dan nanti sampai ke pemakaman, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak di surga. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, yaitu oleh Ibu Pendeta Nini Tanamal, yang menjadi perenungan kepada kami semua, khususnya kepada keluarga besar. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tetap setia kepada ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Ibu Pendeta Nini Tanamal, mari kita menyanyikan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 37A, baiknya yang pertama dan yang keempat.
Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami, khususnya bagi keluarga besar Sirait dan juga Simanjuntak. Kami tahu bahwa hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari ini, sebelum kami memberangkatkan orang tua kami, opung kami, keluarga kami, Bapak Barita Sirait, ke tempat peristakannya terakhir di Pondok Kelapa. Tuhan, kuatkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicara bagi masing-masing kami, supaya kami boleh memahami rencana Tuhan atas hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, atau kita bisa lihat di handphone kita. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 dan ayat 26. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Terpujilah nama Tuhan. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, tadi malam saya berbicara tentang segala perkara. Dan saya bertanya kepada kita semua, siapa yang hari ini tidak mengalami kesusahan? Semua kita mengalami kesusahan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia. Berarti jaminan hidup kita adalah Yesus. Dan ketika kita dalam kondisi lemah, tak berdaya pun, jaminan kita tetap Yesus, tidak berubah. Dan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26 pun menegaskan kepada kita, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Maka kalau kita ke tempat pemakaman, selalu bertemu dengan ayat ini. Mengapa ayat ini selalu muncul? Karena ayat ini memberikan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Karena tidak ada yang mampu ketika perpisahan harus terjadi. Pasti ada air mata, ada kerinduan, ada pun juga kesulitan. Karena tidak bisa lagi berkomunikasi seperti adanya. Tidak bisa lagi curhat. Apalagi dengan Inang, saya percaya segala pengalaman hidup pasti akan terulang kembali diingatan. Tapi itu menjadi satu bagian pengalaman hidup dan cerita. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini semua hanya karena Yesus. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Maka diingatkan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup. Maka seringkali kita selalu mengucapkan ketika ada yang meninggal dunia,
sampai bertemu di Yerusalem yang baru. Karena hidup kita ini hanya terbatas yang kelihatan hari ini. Tapi ketika masa penghakiman akan terjadi, maka kita akan dipersatukan oleh Tuhan. Maka ditegaskan di ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu diakhiri dengan kalimat, percayakah engkau akan hal ini? Hari ini hidup kita hanya pemurahan Tuhan. Kalau saya ulangi kata-kata saya tadi malam, semua kita berhadapan dengan kematian di depan mata. Tidak ada yang hebat diri kita ini. Hanya gara-gara virus yang kecil yang tidak terlihat oleh mata membuat lumpuh semua keadaan situasi dunia. Tidak ada yang bisa untuk menangkal virus itu. Bahkan hari ini pun diusahakan untuk obat dan vaksin itu datang. Tapi tidak ada yang tahu pekerjaan dari setiap bagian molekul kecil dari virus. Hidup dan mati harus dihadapi. Tetapi Tuhan memberikan kita jaminan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kita? Harus percaya. Karena kita adalah hidup kita yang kelihatan ini sementara. Masuk di tanah, dimakan cacing. Habis semuanya. Tapi nanti ketika kita akan bertemu dengan Yesus, bukan kelihatan fisik seperti ini lagi, tapi roh kita akan bertemu dengan Tuhan. Maka hari ini jangan takut, jangan bersedih hati seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita akan dipersatukan lagi oleh Tuhan di dalam persekutuan yang indah di Yerusalem yang baru. Saya tidak mau berkhotbah lama-lama karena saya tahu waktu dan situasi kita tidak mengenakan karena takut hujan. Tetapi puaslah keluarga telah memberikan yang terbaik bagi keluarga dari tadi malam sampai dengan siang hari ini. Kita akan berikan yang terbaik bagi opung. Kita berikan yang terbaik bagi orang tua kita. Karena dia sudah senang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyambutnya di sorga. Dan dia telah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Dia melihat kita semua tersenyum. Khususnya untuk Inam, Rita, untuk Gary, untuk Sherly bersama dengan keluarga. Semua kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka biarlah hari ini ikhlaskan orang tua kita pergi, suami kita, opung kita, dia sudah senang. Semua yang terbaik kita sudah dapatkan dari opung. Dan biarlah semua pengalaman hidup tetap ingat, hanya Yesus sandaran kita. Hanya Yesuslah harapan kita. Semua kita sedang antri hari ini. Semua kita tinggal tunggu waktu hari ini. Dan kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi baik tidak baik waktunya, harus siap sedia. Dan biarlah hari ini segala yang terjadi dalam hidup ini semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan biarlah keluarga tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu perpisahan membuat kami bersedih hati. Tetapi pengalaman hidup membuat kami belajar betapa berharganya arti hidup. Terima kasih untuk perjuangan dari almarhum Bapak Barita Sirait. 72 tahun Tuhan sudah izinkan hamba-Mu boleh menikmati hidup ini. Banyak bonus yang Tuhan sudah berikan bagi hamba-Mu. Bahkan hidup bersama-sama dengan Ibu Rolita Simanjuntak. Banyak pengalaman hidup yang boleh Tuhan izinkan di tengah-tengah keluarga. Bahkan Tuhan menghadirkan di tengah-tengah mereka ada anak-anak yang sangat luar biasa Tuhan percayakan. Ibu Sherly dengan keluarga bersama dengan anak-anaknya, Lena dan Marcelino. Bahkan juga dengan Pak Bari bersama dengan Ibu Idola Silitonga.
Kami bersyukur untuk semua pengalaman hidup. Dan kami tahu hari ini kami harus merelakan orang tua kami kembali kepada Tuhan. Dan biarlah semua tempat peristirahatan yang terakhir yang akan kami letakkan orang tua kami, itulah tempat yang terbaik. Dan Tuhan Yesus sudah menyambut hamba-Mu. Hamba berdoa, Tuhan tolong semua keluarga, ibu dan anak-anak dalam perjuangan hidup selanjutnya. Apapun yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan cukupkan, Tuhan mampukan, Tuhan hiburkan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan semua keluarga besar Sirait, keluarga besar Simanjuntak yang boleh bersama-sama hadir pada hari ini, kami percaya berkat Tuhan pun tercurah di tengah-tengah setiap keluarga. Kami tahu Tuhan, hari ini kami berjuang dengan sakit penyakit, kami berjuang dengan duka cita, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mohon, biarlah ketika kami memberangkatkan hamba-Mu Bapak Barita Sirait ke tempat pesan terakhir, kami berdoa supaya tidak turun hujan, tapi selesai semua acara, biarlah semuanya dengan kondisi udara cerah, dan kami boleh melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, bahkan semua kami yang hadir, kami pun juga boleh melihat pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat bekerja dalam hidup kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang perkabungan yang Tuhan kasihi, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita semua, khususnya kepada ibu dan anak-anak dan keluarga besar almarhum Bapak Barita Sirait. Sidang perkabungan yang Tuhan kasihi, marilah kita tutup yaitu ibadah pelepasan ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 402, baiknya yang pertama sampai dengan yang kedua. Sidang perkabungan yang Tuhan kasihi, sebelum peti jenazah ditutup, diberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarga dan jemaat Jupa Oaklander dan seluruh handatolan yang mengasihi almarhum untuk melihat yang terakhir kalinya. Untuk itu kami himbau kepada petugas supaya menutup peti jenazah yaitu dalam keadaan setengah.
akan mendapatkan dari Tuhan. Saya takut menyambut. Diberikan kepada Ibu Pendeta untuk memberkati. Silakan. Relakan. Biar mereka muter sambil lihat. Tuhan Yesus sudah bersama dengan kita. Ya. Mari kita arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyambut opung gali, menyambut suami, menyambut orang tua Bapak Abarita Sirait. Dan biarlah Pak Barita Sirait hari ini sudah bersama dengan Tuhan dan memberkati kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat jalan Pak Barita, sampai bertemu di Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih telah subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.